Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review pendekatan diagnostik nyeri dada intermittent. Jadi ini berbeda dengan pendekatan diagnostik nyeri dada akut. Nyeri dada intermittent itu artinya adalah nyeri dada yang sifatnya itu hilang timbul, atau kalau mau kita sederhanakan, suatu nyeri dada yang bersifat kronis. Kalau nyeri dada akut itu kan dia nyeri dada yang tiba-tiba, yang mendadak, yang muncul pertama kali. Tapi kalau nyeri dada intermittent, nyeri dada yang sifatnya itu hilang timbul dan sudah berlangsung lama, itu yang disebut dengan nyeri dada intermittent. Nah, bagaimanakah kita melakukan pendekatan diagnostik pada nyeri dada intermittent? Mari kita simak presentasi kami berikut ini. Nah, untuk nyeri dada intermittent, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan scoring angina, scoring nyeri dada. Apakah scoringnya itu 3 atau setidaknya minimal 2 ditambah dengan faktor risiko penyakit jantung koroner. Sebagaimana saya sebutkan bahwa risiko jantung koroner termasuk umur, kemudian lagi perokok, hipertensi, diabetes, kolesterol, atau ada riwayat keturunan daripada penyakit jantung koroner prematur. Nah, apa yang disebut dengan skor angina? Skor angina itu ada 3, masing-masing diberi poin 1. Yang pertama adalah untuk poin yang pertama untuk skor angina adalah rasa tidak nyaman di retrosternum tanpa gambaran yang tidak khas. Jadi kalau dibalik bahasanya adalah berarti rasa tidak nyaman di retrosternum tapi dia gambarnya sifatnya khas. Apa yang dimaksud dengan gambaran nyeri dada yang tidak khas, yaitu nyeri dada yang bersifat tajam atau menusuk. Jadi pada angina pada koroner itu dia nyeri dadanya itu bersifat tumpul, bukan nyeri dada yang bersifat tajam atau menusuk. Kemudian berikutnya yang nyeri dada tidak khas itu adalah nyeri dada yang bervariasi dengan tarikan napas ataupun perubahan posisi. Jadi kalau pada kasus angina pectoris itu nyeri dada tidak ada hubungannya dengan usaha tarikan napas ataupun perubahan posisi. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan dengan tarikan napas berarti termasuk sebagai pleuritic pain. Itu beda lagi. Atau lokasinya sangat jelas, karena pada angina pectoris itu nyeri dadanya itu bersifat tumpul. Tidak sebagaimana nyeri yang bersifat tajam seperti diseksi aorta misalkan, ataupun emboli diseksi aorta yang bersifat tajam sehingga lokasi dada itu dapat dilokalisir dengan tepat. Tapi pada angina pectoris itu nyeri dadanya tidak ada hubungan dengan aktivitas, tidak ada hubungan dengan tarikan napas, tidak ada hubungan dengan posisi, dan nyeri dadanya itu tidak dapat dilokalisir karena nyeri dadanya bersifat tumpul, rasa ditindih, rasa ditekan, bukan nyeri tajam. Itu yang pertama, rasa tidak nyaman di retrosternum tanpa gambaran yang tidak khas. Yang kedua, rasa tidak nyaman di retrosternum itu timbul selama latihan fisik. Jadi kalau anginanya itu muncul setelah melakukan aktivitas fisik, dia diinduksi oleh suatu aktivitas, muncul nyeri dada, nah itu termasuk skor yang kedua daripada angina. Kemudian yang ketiga, rasa tidak nyaman di retrosternum itu akan hilang apabila pasien itu beristirahat atau diberikan ISDN. Nah, kalau ada 3 poin tersebut atau 2 skor angina plus ada 1 faktor risiko, maka ini kemungkinan adalah suatu
angina pectoris yang stabil. Sehingga pada kasus seperti ini tidak perlu dilakukan rawat inap, cukup rawat jalan saja kalau dia suatu angina pectoris yang stabil. Kalau kita tidak menemukan tanda-tanda ini, maka kita cari apakah ada deskripsi nyeri tipe iskemik. Apa yang dimaksud dengan deskripsi nyeri tipe iskemik? Ini adalah tipe nyeri dada berupa acute coronary syndrome, yaitu nyeri dadanya lebih daripada 20 menit, nyeri dadanya itu tembus punggung, kemudian menyebar ke lengan, ke rahang, ada keringat dingin, kemudian lagi nyeri dadanya bahkan muncul pada saat istirahat. Berbeda dengan suatu angina pectoris yang stabil, dia hanya muncul pada saat aktivitas. Tapi kalau dia nyeri tipe iskemik, maka dia bahkan muncul pada saat istirahat. Nah, mungkin ini kita pertimbangkan suatu angina pectoris yang tidak stabil. Curiga suatu angina pectoris yang tidak stabil bila terdapat tanda-tanda berikut ini. Awitan gejalanya itu baru terjadi dalam 2 minggu terakhir. Jadi kalau sebelumnya tidak ada nyeri dada, kemudian muncul nyeri dada yang keluhannya itu dalam 2 minggu terakhir, itu hati-hati. Mungkin dia bukan angina pectoris yang stabil, tapi sudah masuk angina pectoris yang tidak stabil. Berarti dia termasuk dalam kategori nyeri dada yang akut sebetulnya, karena masih terjadi dalam rentang kurang daripada 2 minggu. Kemudian rasa tidak nyaman di dada itu yang kedua. Perlu kita pertimbangkan suatu angina pectoris yang tidak stabil adalah rasa tidak nyaman yang dialami sebelumnya berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi dia muncul nyeri dada kalau dengan aktivitas fisik. Tapi akhir-akhir ini, dalam 2 minggu terakhir ini bahkan muncul nyeri dada pada saat istirahat. Berarti dia sudah berubah dari angina pectoris yang stabil menjadi angina pectoris yang tidak stabil. Kemudian pada pemeriksaan EKG saat dia istirahat ternyata ada muncul gambaran EKG yang baru. Misalkan ada suatu ST depresi ataupun T inverted yang sebelumnya itu tidak ada. Ini patut kita curigai suatu angina pectoris yang tidak stabil. Kemudian kalau kita tidak menemukan tanda-tanda nomor 1 dan nomor 2, tapi kita menemukan rasa tidak nyaman di daerah retrosternum berupa panas atau membakar, reda dengan pemberian suatu antasida, atau dicetuskan oleh makanan atau ketika posisi berbaring, maka ini patut kita curigai suatu penyakit reflux gastroesophagus ataupun GERD. Kalau kita tidak menemukan tanda-tanda tersebut dari nomor 1 hingga nomor 3, kita menemukan nyeri yang sangat terlokalisir, diinduksi oleh gerakan tertentu atau ditimbulkan oleh suatu palpasi, maka kemungkinan ini adalah suatu nyeri muskuloskeletal. Kemudian kalau nyeri dada tersebut kita tidak menemukan nomor 1 hingga nomor 4, tapi justru kita menemukan nyeri dada intermitan tersebut berhubungan dengan suatu mengi, sesak napas, dan batuk terutama pada malam hari, itu mungkin saja nyeri dada intermitan tersebut berasal dari bronkospasme atau penderita asma bronkial. Kalau kita tidak menemukan tanda nomor 1 hingga tanda nomor 5 dan nyeri lebih cenderung dicetuskan oleh suatu stres atau emosi yang kuat atau dengan gambaran hiperventilasi,
maka kemungkinan nyeri dada yang bersifat intermittent tersebut patut kita pertimbangkan berasal dari ansietas ataupun serangan panik. Dan ini yang terakhir adalah kalau kita tidak menemukan tanda-tanda nyeri dada intermittent nomor 1 hingga nomor 6, maka kita patut melakukan evaluasi angina untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi mengalami penyakit arteri koroner atau kita pertimbangkan penyebab lainnya. Jadi ini adalah beberapa diferensial diagnosis pada nyeri dada intermittent sebagai kesimpulan dari presentasi kami tentang pendekatan diagnostik pada nyeri dada itu berbeda antara nyeri dada akut dengan nyeri dada yang sifatnya itu intermittent. Diferensial diagnosisnya pun juga banyak perbedaan. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.